unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beli semangka di Simpang 4. Hadirin, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin, sumber daya manusia merupakan daya yang bersumber dari manusia, berbentuk tenaga maupun kekuatan, dengan ciri-ciri memiliki pengetahuan, perasaan, dan keterampilan, serta ada hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Demikianlah ungkapan dari Hadari Nawawi. Manusia dikaruniakan oleh Allah jasad, akal, dan qalbi. Dengan itu, manusia dapat hidup lebih baik dan maju. Dengan jasad, seharusnya manusia dapat terus terpacu. Dengan akal, seharusnya manusia dapat melahirkan ide-ide baru. Dan dengan qalbi, seharusnya manusia dapat membedakan yang baik dan yang tidak perlu. Akan tetapi hadirin, tidak sedikit orang yang mengabaikan hal tersebut. Jasad yang sehat diubah menjadi sakit, akal yang cerdas digunakan untuk merusak, qalbu yang bersih dikotori dengan hawa nafsu. Akibatnya, mampu bekerja tetapi lebih memilih untuk meminta-minta, mampu berpikir tetapi lebih memilih untuk menjadi tukang tipu, tahu salah tetapi dibenarkan, mau kaya tetapi tidak mau bekerja, menganggap bahwa meminta-minta merupakan pekerjaan paling mudah, mau bahagia, hawa nafsu yang diperturutkan, hingga LGBT yang hampir dilegalkan, bahkan nikah mut'ah pun dikambing hitamkan. Ini merupakan contoh kualitas sumber daya manusia yang melemah di Indonesia. Padahal hadirin, Indonesia memiliki lautan yang sangat luas agar penduduknya tidak menjadi pemalas, memiliki daratan yang sangat subur agar penduduknya hidup makmur, dan memiliki hamparan udara yang bebas agar penduduknya mau bekerja keras. Menurut Talha Hasan, mantan Menteri Agama Republik Indonesia, menyatakan bahwa tantangan yang harus dihadapi di era global saat ini adalah kebodohan, kebobrokan moral, dan hilangnya karakteristik umat Islam. Betapa tidak hadirin, narkoba yang sudah jelas-jelas berbahaya untuk dikonsumsi, namun tetap dikonsumsi dan diedarkan. Seorang anak yang bangga dengan jabatan yang dimiliki oleh orang tuanya, begal yang berada di setiap daerah. Kenapa terjadi ketimpangan seperti ini hadirin? Untuk itulah perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia maju, merupakan judul syarah Al-Quran kami pada kesempatan kali ini. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berikut ini. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah bertakwa kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam tafsir Al-Munir jilid 2 halaman 595, Muhammad Abdul dan Rashid Ridha mengatakan, wal yakhsha ay liyakhfa 'ala al-yatama al-khasyatil khauf halul iman. Hendaklah mereka takut meninggalkan anak yatim dalam keadaan lemah iman. Hadirin, ayat tersebut menegaskan kepada kita, hendaklah senantiasa kita memiliki iman. Karena dengan beriman, kita dianjurkan untuk memiliki ilmu. Karena dengan beriman, kita dianjurkan untuk bekerja dan memiliki skill. Karena Allah telah menganugerahkan kita hati, menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang bodoh kecuali malas, dan tidak ada manusia yang tidak berkualitas kecuali bermalas-malasan. Lanjutan ayat tersebut masih terdapat di dalam tafsir Al-Munir jilid 2 halaman 595. Muhammad Abdul dan Rashid Ridha mengatakan, lau taraku min khalfihim ay qaribu ayyatraku ba'da mautihim. Hendaklah mereka meninggalkan kepada anak-anak mereka sebelum mereka wafat. Hadirin, ayat tersebut juga menegaskan kepada kita harus ada penerus dari setiap pengetahuan, keterampilan, skill kepada generasi selanjutnya, agar generasi selanjutnya bisa mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, tidak mampu untuk menjadi kaya dan tidak pula menjilat untuk menjadi hebat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya di dalam ayat tersebut terdapat kalimat dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim auladan saghiran ad-dha'ifa, yaitu anak-anak yang lemah. Begitulah ungkapan Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Qur'anil Azim jilid 2 halaman 222. Hadirin, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya untuk diperhatikan karena takut mereka akan terlantar. Kembali Allah menegaskan kepada kita agar generasi selanjutnya tidak berada di dalam kesengsaraan, baik berupa keimanan, kesehatan, sandang maupun pangan, diakibatkan karena kemalasan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadis nomor 1692, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithma ay yudayya man yakut." Cukuplah dosanya bagi orang-orang yang menyia-nyiakan orang yang berhak mendapatkan nafkah darinya. Hadirin, di ujung ayat tersebut Allah menegaskan kepada kita, "Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Dengan bertakwa kepada Allah, maka kita akan ditunjukkan ke jalan yang benar, khususnya pada seorang anak. Mereka akan mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Sebagaimana Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsir Al-Wasit
jilid 1 halaman 260 menjelaskan, setiap kebaikan yang diberikan kepada anak akan mencegah mereka dari bahaya yang akan menimpa mereka. Mereka juga akan mendapatkan kasih sayang. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Sesungguhnya manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melemahnya kualitas sumber daya manusia diakibatkan oleh kurangnya penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, sikap dan mental yang rapuh, iman yang tidak kukuh, tidak mau belajar dan bekerja secara gigih dengan berbagai alasan dan dalih, tak sadar diri bahwa itulah yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia kita melemah saat ini. Dari sudut pandang ekonomi, melemahnya kualitas sumber daya manusia diakibatkan oleh lemahnya ekonomi, kondisi kesehatan yang kurang stabil, dan lemahnya intelijensi. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita reformasi diri sebagaimana pesan cerdas ilahi di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Indeed, Allah will not change the fate of a people until that people can change themselves. Allah itu bagaimana itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu dapat mengubahnya sendiri. Dengan demikian hadirin, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka mulailah dari diri kita sendiri melalui pendidikan yang dapat memperdayakan potensi diri agar tumbuh keimanan sejati, sebagaimana yang akan dibacakan qori kami di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 berikut ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Qurtubi di dalam Jami'ul Ahkamil Quran juz 13 halaman 223 sampai 224 menjelaskan, innahum fityatun amanu ay sababun wa ahdatuhum lahum bitaqwahina amanu bila wasatatun. Dengan bertakwa kepada Allah, selalu bersyukur, tetap berbuat baik. Hadirin, ayat tersebut mengisahkan kepada kita tentang 7 orang pemuda yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tangguh. Mereka mampu menghadapi di zaman yang penuh dengan kebusukan dan kekafiran. Dengan ilmu dan iman yang terpatri dalam diri mereka, tidak menggoyahkan mereka di zaman yang penuh dengan kebusukan dan kekafiran tersebut. Inilah fondasi utama guna mempersiapkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Selanjutnya, Al-Qurtubi di dalam Jami'ul Ahkamil Quran juz 13 halaman 223 sampai 224. Wazidnahum huda ay
yassarnahum lil amal shalih minal inqata'ah ila Allah Ta'ala wa muba'adatin nas wa zihudu fid dunya wa hadhihi ziyadatu 'alal iman. Dengan meningkatkan amal soleh, taat kepada Allah, saling berinteraksi kepada manusia, zuhud terhadap dunia, dan senantiasa meningkatkan iman. Hadirin, ada konsep usaha yang harus dilakukan oleh manusia agar sumber daya manusianya unggul, yaitu tetap berusaha setahap demi setahap, saling berinteraksi kepada manusia, saling bertukar pikiran agar menambah ilmu pengetahuan. Al-Qurtubi juga menegaskan kepada kita agar zuhud terhadap dunia, yaitu tidak menggunakan dunia secara berlebih-lebihan. Ingat hadirin, manusia dengan ilmu, dengan iman akan dapat mengendalikan pikirannya. Tetapi tanpa keimanan, manusia akan penuh dengan keji dan kebohongan. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka yang diperlukan adalah yang pertama, meningkatkan iman dan menuntut ilmu. Yang kedua, tetap berusaha agar mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, jangan malas, karena malas dapat menyebabkan kita menjadi bodoh. Agar unggul dan maju. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.